Ya, salam jumpa pemirsa. Saya Samsu kembali hadir menemani Anda dalam acara Pranata Budaya. Kali ini masih tetap seperti episode yang lalu, yaitu bertempat di Sekretariat Yayasan Patrap Senopati Kota Gede, Paguyuban Trah Panembahan Senopati, yaitu tepatnya di Jalan Margo Basuki 54A, RT 2 RW 3 Moyo Agung Dau, atau lebih dikenal Resto Seruput Jagongan. Nah, jangan bisa mampir di Resto Seruput Jagongan, hanya sekedar ngopi saja monggo, sambil berbincang-bincang tentunya. Ya, pada saat ini Pranata Budaya, saya akan berbincang-bincang tentang bentuk silsilah. Jadi bentuk silsilah. Jadi kalau episode yang lalu saya berbincang-bincang tentang pola bagaimana penelusuran silsilah. Sekarang kita coba untuk mengungkap bentuk daripada silsilah. Untuk itu sudah hadir di kanan saya ada KRT Kanjeng Raden Tumenggung Yanarto Wijoyo Nur Sakti dari Trah Amangkurat keempat, cucu dari Panembahan Senopati. Kemudian yang di sebelah kiri saya Raden Nganten Woro Mardiana Linda Setiawati AMD Pariwisata. Sugeng pepanggihan, Rahayu, kita mulai saja. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bentuk dari silsilah, itu sebenarnya kita tidak lepas dari petuah Jawa, petuah leluhur, yaitu toto titis tata tutup. Kita tata dulu semuanya, kemudian supaya kita mendapatkan tutup. Nah, itu sudah perjalanan hidup yang sudah lahir batin, antara jiwa dan pikiran sudah menyatu. Wah, ini ahli-ahli beliau, begitu. Nah, sekarang saya akan bertanya dulu ke Bu Woro. Bu Woro, kalau kita berbicara tentang bentuk silsilah, itu sebenarnya kalau saya melihat silsilah aja itu sebelum menelusuri satu-satu silsilah saya sudah pusing. Pusingnya ini terlalu banyak ternyata. Artinya terlalu banyak kaki-kaki. Nah, ini apa sih sebetulnya, bagaimana tentang bentuk ini menurut penjenengan, pengertiannya bagaimana? Kalau menurut bentuknya, istilahnya secara ke bawah, kita kalau untuk diri kita sendiri tidak usah bingung. Langsung kita dari leluhur yang di atasnya kita, ibu, mbak, buyut, itu sudah lurus saja ke atas. Satu garis gitu ya? Ya, itu untuk diri sendiri. Tapi kalau istilahnya kita untuk buat keluarga besar, dari mungkin Romo punya saudara lagi kan, saudara lagi, itu nanti jadi banyak. Jadi, gitu loh. Jadi kakinya itu ya. Tapi itu ada grade-nya tadi itu. Grade itu menjelaskan itu sebagai generasi. Jadi tidak tumpang tindih, karena jenengan lebih muda, terus yang mungkin putranya dari adiknya Romo ada yang sudah menikah duluan, terus putranya Romo belum menikah, otomatis nanti secara pemanggilan itu kan beda. Jadi kalau jenengan misalnya kakaknya nomor 1, Romo nomor 1, ada punya adik, terus adiknya Romo itu punya putra sudah menikah, sedangkan putranya Romo masih kecil, seandainya itu jangan salah sebut gitu loh. Makanya itu gunanya grade itu. Jadi tetap Romo itu yang di atas. Jadi kalau manggil belum menikah. Jadi kalaupun putranya adiknya Romo tadi sudah menikah, itu harus istilahnya mbak nih, kalau bahasa Jawa itu mbak nih yang lebih sepuh, tetap manggil mbak. Gitu. Tetap begitu ya. Enggak mau, walaupun
umur itu masih di bawah, misalnya Romo itu menikahnya lebih lama daripada adiknya duluan karena perempuan adiknya duluan yang menikah sampai punya cucu, sedangkan putranya Romo masih kecil, nggak boleh dipanggil Dek. Karena itu gunanya grade, jadi ada istilahnya selusurnya itu seperti itu. Iya. Tapi untuk garis silsilahnya sudah tertata. Beda ya, sudah terpisah. Enggak terpisah. Jadi misalnya dari atas dari ibunya Romo, terus ada lagi 1, 2, 3, ada kolom-kolomnya Romo gitu loh. Ada kolom-kolomnya. Nanti bisa di situ kelihatan, oh ini putra nomor 1, oh ini nomor 2, seperti ini. Jadi ini sudah ada tertulis di sini ya Romo. Ini dari pancernya, nggih. Putranya 3. Putranya 3. Terus ini dari 3 itu kan mempunyai keturunan lagi ke bawah. Jadi keturunan lagi ke bawah. Jadi kalau di silsilah itu yang diambil itu garis terahnya. Bukan terus istrinya ditaruh sini juga. Terus suami dari anak kita itu ditulis di sini juga. Enggak bisa seperti itu. Beda. Jadi tetap yang terah sama kita. Jadi misalnya dari Romo putranya 3, ya bikin 3 kolom sampai ke bawah gitu loh. Iya. Barangkali nanti bisa diterangkan di gambar bagan silsilah yang lebih besar. Barangkali nanti siap. setelah ini. Barangkali ini penjenengan mungkin sudah spesialis di bentuk silsilah. Sampai sudah artinya khusus mempelajari ini. Iya. Mempelajari ini ya. Iya, dan itu saya belajar. Dan itu terus kalau ada anak turun lagi tuh. Iya, diperbarui. Nanti misalnya Pak Yanarto kagungan cucu ya, Pak Yanarto atau Romo kagungan cucu itu didaftarkan ke keraton. Ini saya punya cucu, saya mau mendaftarkan biar tahu leluhurnya. Ini nenek buyut saya itu ini toh, ini toh gitu. Jadi kita tetap istilahnya mendoakan beliau itu tidak akan kepaten obor kalau bahasa Jawanya itu kita nyumeti obor kalau bahasa Jawanya. Ya nanti penjenengan terangkan di bagan yang besar. Pemirsa, memang di sini banyak sekali kertas-kertas buku yang berserakan. Ini bukan karena tidak sengaja, memang disengaja karena ketika kita berbicara masalah terah, masalah luhur, kita harus hati-hati, harus hati-hati. Sehingga seperti Kanjeng Raden Tumenggung Yanarto ini sudah mempersiapkan beberapa catatan agar kalau kita menerangkan sesuatu tentang terah nih, supaya tidak keliru, supaya tidak salah. Gitu. Itulah kehati-hatian para anak cucu ini untuk nguli-nguli, untuk menghormati para leluhur. Pak Yanarto, kalau begitu Pak Yanarto, kalau melihat bentuk seperti yang dingendikaken Bu Woro tadi itu banyak sekali pecah-pecahannya. Ini mungkin juga berdasarkan dulu. Nah, ini kalau saya melihat catatan ini, itu ada pas zamane Londo, pas zaman VOC, itu ada pemecahan-pemecahan kerajaan barangkali begitu. Ini bagaimana? Ya, dulu kan ada perjanjian untuk Mataram itu dengan VOC, perjanjian Giyanti. Tahunnya tahun 1755. Dan di situ kekuatan Mataram itu dipecah supaya enggak kuat itu yang di Solo itu mendirikan Kasunanan. Yang di Solo Kasunanan dan di Jogja Kasultanan. Dan Kasunanan itu dibagi lagi menjadi kadipaten. Yang di Solo itu Kadipaten Puro Mangkunegaran dan di Jogja itu Kadipaten Puro Pakualam. Kira-kira pemecahan itu tujuannya tujuan untuk memecah supaya kekuatannya ya, karena bersatu itu lebih kuat, kalau dipecah agak contoh ya itu mungkin strategi dari VOC.
Nah, apakah dari pemecahan-pemecahan itu akhirnya justru mempengaruhi silsilah nih? Enggak, ya pemecahan itu nanti dari turun-turunnya itu dari 4 kerajaan. Dari 4? Ya, 2 kerajaan dan 2 kadipaten. 2 kadipaten? Iya, 2 kerajaan. Oh, 2 kerajaan dan 2 kadipaten. Ya. Berarti dari 2 kerajaan dan kadipaten ini mempunyai silsilah sendiri. Sendiri. Anak turun sendiri. Anak turun Ya. sendiri. Dan itu seperti yang diinikan ya? Iya. Seperti yang di Bagan itu ya? Iya. Berarti bisa melihat dari Bagan itu bisa melihat ini dari Solo atau Ya, dari Jogja ya, itu begitu ya? Maupun Pakualaman. Apalagi di Yanato Ya, selain itu? Selain itu untuk mengaruhi dari penjajahan sendiri, dari memang rapuh Jadi tujuannya untuk merapuhkan kekuatan dari Mataram. Itulah sebabnya sekarang anak turun ini harus membangun kekuatan lagi, Iya. barangkali begitu ya. Jadi anak cucu kita bergerak lagi. Harus bergerak lagi, bersatu lagi untuk memperkuat kekuatan para leluhur, idam-idaman para leluhur yang dulu yang sudah dipecah belah. Itulah sebabnya pemajuan kebudayaan, percepatan pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 ini harus segera, anak cucu ini harus segera bergerak, Ya, atau ya? nguri-nguri budaya Jawa. Nguri-nguri budaya Jawa. Nah, luar biasa sekali pemirsa bahwa beliau ini sebenarnya sebuah jembatan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya untuk menguri-uri budaya Jawa. Jika tidak demikian, maka kita akan berjalan ya kasarannya rotok ngawur ya. Agak ngawur nanti belakrak. Sehingga harus tahu alur-alurnya, terus harus bagaimana kita istilahnya sembah sungkem ya para leluhur itu bagaimana sehingga kita tahu. Iya. Ini ada lagi catatan Kerajaan Mataram dua. Nek Kerajaan Mataram 2 ini apa ini? Ini untuk Kerajaan Mataram Hindu yang pada abad ke-8 itu Hindu. Ya, ini merupakan kerajaan Hindu, dan kerajaan kedua Mataram Islam yang berdiri tahun 1586. Oh, berarti sudah abad 15 itu Islam Ada sudah masuk Mataram. Hindu Mataram abad ke-8. Oh ya, Hindu. Jadi Mataram itu dibagi dua waktu itu, bukan dibagi saat berdiri, tidak. Jadi Mataram kuno itu ada wangsanya, Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, Wangsa istilahnya ada lagi Wangsa yang Isyana. Jadi ada 3 wangsa yang Mataram kuno. Itu abad 8. Abad ke-8. Dan itu pun tertulis dalam prasasti. Ada, kalau zaman dulu kan nggak ada kertas ya Romo ya. Jadi itu di prasasti, di batu tulis gitu ya. Raja-raja namanya siapa sampai turun temurun. Itu. Terus yang setelah itu Mataram kuno berubah menjadi Mataram Islam itu karena beberapa dari leluhur kita sudah mengenal agama Islam. Terus Kasuliat, terus Sunan Kalijogo, Sunan yang Parawali itu sudah masuk. Itu kan dari Brawijaya 5. Jadi semua itu kerajaan itu ada. Yang tertua mana, yang di bawahnya itu ada lagi itu yang mungkin Romo juga bingung ya. Kerajaan itu mungkin Romo mikirnya ya wis iki ana kerajaan ini gitu. Ternyata enggak Romo. Itu ada kerajaan tertua. Ada kerajaan lagi apa lagi di bawahnya kerajaan ini. Yang terakhir itu ada lagi Romo gitu. Seperti Mataram kuno dan Mataram baru. Mataram Islam. Samanya Islam. Mataram Islam. Dan itu juga berpengaruh terhadap silsilah berikutnya ya. Wah, istilahnya kayak Romo misalnya ya. Romo punya pendamping 1, terus punya pendamping lagi 1. Itu sudah merubah Romo. Jadi istilahnya
dari misalnya contoh ini ngapunten, contoh HB2 itu garwane itu ada 4, selirnya itu ada 27. Coba Romo bayangkan itu, selirnya 27, terus ya. putranya berapa? Itu terus nyusun silsilahnya gimana? Iya, Coba. Padahal dulu belum ada KB, belum ada batasan. Terus dari selir 27 sama garwo yang 4 tadi itu keturunannya ada 80 orang. Jadi tapi itu semua kan memang saat ini ya Romo ya, itu sangat-sangat apa ya, kita itu mencari balung pisah tadi itu loh Romo. Jadi dari ngumpulnya balung pisah. Dari selir itu tadi ya, anak cucu selir itu ya. Kita tidak melihat dari selir apa enggak gitu loh. Yang penting kita itu ayo gitu loh, guyup gitu. Iya. Makanya silsilah itu kita lestarikan terus loh Romo. Kita nggak akan pernah tahu 20 tahun lagi apa Romo masih bisa menemui silsilah. Iya. Belum tentu Romo. Berarti gitu penting sekali bagan itu ya. Bagan itu penting sekali karena pada zaman dulu para leluhur itu sudah menuliskannya di batu-batu dalam bentuk prasasti ya. Nah, maka pada zaman sekarang kita juga menciptakan prasasti baru lewat tulisan. Medianya bisa macam-macam. Ya, kalau sekarang sudah ada kertas, ada internet, sosmed, ya, itu sudah menjadi bagian dari perjuangan anak para leluhur untuk melestarikan budaya, untuk mengetahui para leluhurnya. Ya, barangkali pemirsa ini Bu Woro akan menunjukkan bagaimana bagan-bagan itu bisa diperjelas untuk pemirsa. Monggo Bu Woro, monggo Pak Yanato. Ya, pemirsa, disinilah terpampang sebuah bagan silsilah, tetapi saya sendiri juga belum paham. Mungkin Bu Woro dan Ki Yanato nanti juga bisa menerangkan. Tetapi yang lebih paham ini sebenarnya Bu Woro, karena Bu Woro ini aktif sekali menelusur. Jadi ketika bagan ini sudah selesai, bawahnya siapa lagi ya? Bawahnya siapa lagi itu gemar menelusur. Iya Bu Woro ya. Monggo coba ini silsilah. Kalau judulnya apa ini? Silsilah. Ini silsilah raja-raja kerajaan Kutai Tarumanegara Kalingga Mataram 1. Mataram 1 itu yang Mataram kuno tadi. Medang atau Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singosari, Mojopahit, Demak, Jayakarta, Banten, Cirebon, Pajang, Mataram, Kartasura, Surakarta, dan Yogyakarta. Jadi ini lengkap. Jadi siapapun dari Sabang sampai Merauke ada leluhurnya di sini. Nuswantoro, ini dari Nuswantoro ada di sini semua. Nah, coba penjenengan Ini pelajaran waktu SMA mungkin, ya. Dungga Kutai. Itu 400 Masehi tahun yang lalu gitu loh. Terus di bawahnya lagi Asia Warman, Mula Warman, Pujya Warman, Tarumanegara. Yang terkenal Tarumanegara waktu itu Romo. Gitu loh. Jadi setiap raja itu belum tentu raja itu terkenal semua. Jadi ada raja yang memang mempunyai dedikasi tinggi dalam suatu jabatan. Atas Sanjaya Mataram. Nah, ini masuk ke Mataram kuno Romo sampai ke Empu Sendok. Jadi Empu Sendok pun ada di sini gitu loh. Terus dari sini Romo itu ada dari Wangsa Sri Yesyana Tunggawijaya masuk ke Medang Kahuripan. Kan ya Romo? Iya. Nah, itu nanti ada Erlangga. Dari sini ada Jenggala.
Terus ini ada Kediri. Anu sayapnya menyamping. Itu kan nanti menyamping ke sini, Kediri. Nanti ini kan pecahnya ke sini, Romo. Oh, iya, Jadi iya. setiap ini punya putra, itu menguasai daerah sini, menguasai daerah sana. Jadi putranya raja-raja dulu kan memang dikasih apa tanah ya, tanah untuk berkuasa saat itu. Dan di Kahuripan juga ada ini Kili Suci. Erlangga. Terus habis itu Erlangga punya putra lagi. Terus jatuhnya ke Mapanji, Gara Sakan Jenggala. Jadi kerajaan Jenggala. Terus ini dari Medang Kahuripan punya putra Ken Dedes. Jadinya Singosari. Itu menikah sama Ken Arok kan gitu. Nah, dari Ken Dedes sama Ken Arok ini punya putra Mahesa, Wangga Teleng, Mahesa Cempaka, Lembutal. Itu punya putra Raden Wijaya. Jadinya Mojopahit. Jadi setiap putra itu punya kerajaan sendiri. Dulu. Dari Raden Wijaya itu menikah, punya putra, menjabat, istilahnya turun lagi ke Demak, ke Cirebon. Terus yang dari Kediri turun nanti ke Malaka. Itu. Jadi leluhur kita itu apa ya? Menyebar gitu ya, menyebarkan ya. Menyebar. Terus dari mungkin Romo pernah mireng Tribuana Tunggadewi ya, dari mana Romo? Dari mana? Tribuana Tunggadewi dari Mbuh. Dari Mojopahit gitu loh. Dari Mojopahit sampai turunnya ke Brawijaya 5. Dari Brawijaya 5 ini sudah berakhir masa kejayaan Majapahit waktu itu. Jadi lahirlah Mataram gitu loh Romo. Nah, Demak dulu karena ada Raden Patah. Raden Patah itu putra pertama Brawijaya 5. Sama Demak dulu ya. Ya, sama. Saya istilahnya kalau Prabu Brawijaya 5 itu putranya kan 117. 117 anak. Kalau masuk ke sini semua ya penuh jadinya. Jadi yang terkenal saja yang masuk ke dalam silsilah. Yang terkenal itu maksudnya yang Raden mempunyai Patah. wilayah. Oh. Raden Patah, Bondan Kejawen, Betara Katong. Pernah mireng enggak? Betara Katong. Ya. Terus habis itu Retno Pembayun, itu putranya Brawijaya 5. Betara Katong itu yang di Ponorogo Yang di nih ya. Ponorogo kemarin itu Romo, itu putra nomor 13. Kalau nggak 13, 21 gitu loh. Zaman dulu kan nggak ada urutan Romo. Iya. Jadi kalaupun ada salah pengucapan dalam putranya berapa, saya minta maaf. Jadi dari Mataram ini pecah Romo. Jadi pecah jadi kata surah gitu loh. Paku Alaman, Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara. Yang dingendikaken penjenengan kalau jadi pecah-pecah lagi karena memang putranya banyak, terus mempunyai wilayah yang masing-masing memang butuh sosok pemimpin. Jadi beliau ini menjadi raja-raja di bagian-bagian yang sudah ditata sama Mataram Islam. Gitu loh, Romo. Jadi sepertinya dari Singasari inilah yang melahirkan raja-raja besar di Jawa itu ya. Betul. Ken Dedes mulai dari itu ya. Dari Ken Dedes terus Majapahit. Jadi kalau lihat bagan ini kan banyak yang akhirnya dari sini akhirnya pecah gini ya. Kalau Kediri larinya ke Malaka bisa. Terus kalau ada silsilah besar seperti ini Romo, itu kan salah satu bukti sejarah nggih. Iya. Salah satu bukti sejarah. Waktu itu saya diingatkan sama seseorang itu Chinese, Cina, Tionghoa. Saya ngeprint ini kan Romo, saya perbanyak karena memang saudara saya banyak. Jadi saya perbanyak, terus beliaunya bilang, ya Bu, betul, sejarah itu jangan disimpan. Sejarah itu harus disebarluaskan ya. Biar benar-benar bisa terus mencari leluhurnya. Dan salah satu kebanggaan saya
saya mempunyai silsilah ini karena janji saya kepada leluhur saya untuk mengembalikan apa yang sudah hilang. Dan ada nama saya juga loh Romo, masuk dalam sejarah. Oh gitu. Jadi ini ada nama saya, walaupun di bawah. Iya. Ya nanti kan ada di bawah-bawah lagi kan ya. Iya, di bawah lagi itu ada gitu. Dan zamannya sudah Ya, berbeda. jadi istilahnya jika leluhurmu itu mempunyai nama baik dalam bangsa, itu kamu jaga, gitu. Ya. Kalaupun leluhurmu itu mempunyai nama yang buruk, perbaiki nama leluhurmu. Kita sebagai penerus, gitu. Kalau leluhurmu tidak mempunyai catatan sejarah yang baik ataupun catatan sejarah yang tidak baik, kamu sebagai penerus bangsa mempunyai mencetak sejarah yang baik untuk diri kamu sendiri, gitu loh Romo. Itu yang saya tekankan dalam diri saya sendiri. Jadi pesan-pesan daripada leluhur dari melihat Bagan ini sudah tentu kita mempunyai spirit untuk membangun budaya, ururi budaya Ki Yanato. Ya pemirsa, saya kira demikian Pranata Budaya hari ini. Kita sudah banyak pengetahuan tentang silsilah, bentuk-bentuk silsilah, dan sekali lagi panjenengan kalau ingin belajar tentang silsilah rawuh saja di Sekretariat Yayasan Patrap Senopati Kota Gede di Dau sini, di alamat di bawah ini. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Matur nuwun, rahayu.